Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Ini saya tuh rencana mau ke titik nol dengan jalan kaki ya sambil olahraga. Tapi karena saya kesiangan, akhirnya naik motor. Ya sudah, selamat menonton. Ini saya melewati di area Jalan Malioboro ya. Di samping kiri saya ada pasar sore ya. Oke, di samping kanan Jalan Malioboro itu ada Ngejaman ya. Di samping Ngejaman ada Polresta Pasan yang biasa untuk membuat SIM. Dulu saat saya membuat SIM ada di Pasan situ ya. Dari Malioboro kurang lebih 100 meter dan tidak jauh dari SDN Pasan. Dan ada Korem 072 Pamungkas atau Pangkalan Militer Yogyakarta ya, yang berada di Jalan Reksodoyan nomor 4 Pasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Oke, ini saya berada di wilayah Benteng Vredenburg ya. Di samping kiri saya ya, beberapa bangunan di Benteng Vredenburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang ya. Sebelum dibangun benteng, pada lokasinya yang sekarang Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono pertama telah membangun sebuah benteng yang sangat sederhana berbentuk bujur sangkar. Nah, inilah tempatnya ya. Buka kembali jam 4 berarti sore besok serawat. Jadi kayak ngono-ngono iki ngaruh ternyata ya lah. Iya. Makanan jadul, namanya makanan jadul. Niki ndamel piyambak panjenengan? Ndek apa iki? Katangan. Paling mawon. Napa? Oh, sami. Oh, niki mawon nggih, saleh mboten muat. Niki saleh nggih. Dilari sih guys, area Malioboro. Nah, ketemu monggo rencang-rencang ditumbasi balane ibu niki. Dadi kali dosa nggih. Niki laris nggih.
Pun niki mawon napa? Nuwun nggih. Sekali Bu. Duduk dulu makan sih. Orang gawe kan. Benteng Thunderbolt. Oke, ini saya mau menuju ke Gedung Agung ya, atau Gedung Istana Kepresidenan Yogyakarta ya, yang dikenal juga dengan nama Gedung Agung atau Gedung Negara. Penamaan itu berkaitan dengan salah satu fungsi gedung utama istana. Nah, inilah ya gedungnya ya. Nah, ini sejarah Gedung Agung Yogyakarta bermula pada tahun 1824 ketika pemerintah kolonial Belanda membangun gedung ini sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal di Yogyakarta. Apa fungsi utama Gedung Agung Yogyakarta saat ini? Fungsi utama Istana Yogyakarta atau Gedung Agung seperti halnya fungsi Istana Kepresidenan yang lain adalah sebagai kantor dan kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Fungsi yang lain adalah sebagai tempat menerima atau menginap tamu-tamu negara. Oke, lanjut. Nah, di samping Gedung Agung Yogyakarta ya, di samping sebelah kanan saya ini terdapat Museum Istana Kepresidenan Yogyakarta yang dulunya dikenal sebagai Gedung Seni Sono. Museum ini menyimpan berbagai koleksi termasuk lukisan daripada pelukis Indonesia dan potret para presiden. Selain itu, di kompleks Gedung Agung juga terdapat bangunan lain seperti Wisma Negara, Wisma Indraprasta, Wisma Sawo Jajar, Wisma Bumi Restawu, dan Wisma Sabta Pratala. Nah, inilah ya Gedung Seni Sononya ya. Dulu saya pernah melihat pameran di sini ya, dulu sewaktu saya masih SMA ya, di sebelah kanan saya ya. Ini Gedung Seni Sono ya. Di depan itu terlihat Bank BNI ya, Gedung Bank BNI. Nah, ini ada tulisan sejarah ya, yang berada di titik 0. Kalau lurus itu akan menuju ke Keraton ya, Keraton Yogyakarta. Kalau ke kiri nanti akan menuju ke Gondomanan, Kebun Raya Gembira Loka ya. Nah, inilah gedung BNI ya, yang berada di Yogyakarta. Gedung pusat ya, gedung pusat BNI, sebelah kirinya ada kantor pos ya. Lurus itu nanti akan menuju alun-alun utara Keraton Yogyakarta.
pagi hari ya di titik nol ini setiap jam 5 atau jam 7 itu banyak sekali orang yang berolahraga ya, jalan-jalan, lari-lari. Makanya saya tuh pengen kesini ya jalan kaki ya, nggak usah lari-lari tapi jalan kaki. Tapi karena kesiangan jadi ini kesininya naik motor. Sekalian saya mau ke Taman Sari dan di alun-alun Kidul. Nah, di samping kiri saya itu biasa untuk digunakan konser ya. Setiap malam minggu mesti rame ya. Mungkin ada konser yang mendatangkan artis-artis ibu kota. Ya, disinilah tempatnya ya. Hah? Gini. Oh. Dulu di 0 km ini ada sebuah pancuran ya, air mancur titik nol ya di Yogyakarta pada tahun 1980-an ya. Nah, inilah titik nolnya seperti ini ya. Sekarang sudah dibongkar dan sekarang sudah jadi rata ya, jadi perempatan jalan titik 0 km. Nah, di depan saya itu ada gedung Bank BNI. Di samping kiri adalah kantor pos besar yang terletak di Jalan Panembahan Senopati nomor 2, Yogyakarta. Kantor ini dibangun sejak pemerintahan Belanda sekitar tahun 1800-an. Dan semoga pun juga hari ini bisa dipastikan. Kalau dari itu aja seperti masih aman sih kalau mau beraktivitas. Nah, di sebelah kanan saya ada Bank Indonesia ya, yang berada di Yogyakarta adalah kantor perwakilan Bank Indonesia yang berlokasi di Jalan Panembahan Senopati nomor 4 Sampingan Prawiro Dirjanegara, Yogyakarta. Nah, di kantor ini ya, kantor Bank Indonesia ini memiliki peran strategis ya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Nah, kantor perwakilan Bank Indonesia di Yogyakarta menempati gedung bersejarah yang dulunya dikenal sebagai The Javaanse Bank yang sekarang menjadi cagar budaya. Bangunan ini memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi dan menjadi salah satu landmark penting di Yogyakarta. Oke, sekali lagi Museum Benteng Pendem.
Nah, di dalam benteng Fredebuk, Yogyakarta, terdapat beberapa pohon besar yang menjadi bagian dari laskap taman Ini di kompleks pohon tersebut. 700 Nah, pohon-pohon ini 3.650 menambah tahun. keasrian dan keindahan benteng Fredebuk yang juga berfungsi sebagai museum sejarah. Ya, benteng ini memiliki taman yang asri, yang salah satunya elemennya adalah pohon-pohon besar tersebut. Nah, ini saya sudah melewati area Taman Pintar Yogyakarta ya. Taman Pintar Yogyakarta adalah sebuah tempat wisata edukasi yang dibangun oleh pemerintah kota Yogyakarta pada tahun 2004. Latar belakang pendiriannya adalah untuk menanggapi perkembangan teknologi, informasi, dan bertujuan untuk meningkatkan minat anak-anak dan remaja pada sains melalui pendekatan yang interaktif, imajinatif, dan berbasis permainan ya. Dan ini ada tambahan ban ya ini ya. Kalau mau nambah ke ban di sini ya nomornya ya. Dan ini lanjut di area Taman Pintar yang dulunya sebelum ada Taman Pintar itu adalah bekas lahan ya, pusat perbelanjaan, dan pembangunannya dilakukan secara bertahap ya ini ya, hingga diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Desember 2008. Oke, ini saya lanjut ya, di sampingnya ada toko buku ya, atau dulu orang mengatakan shopping ya. Kalau mau beli buku apa saja itu ada ya. Atau sekarang disebut dengan bookstore ya. Mau beli buku dongeng. Nah, ini ya. Toko bukunya masih tutup karena masih jam 7 ya. Kalau mau beli buku apa saja ada ya, komplit. Ada buku mata pelajaran, buku dongeng, buku-buku tentang apa ya, tentang sains ya, ada di bookstore ya. Inilah ya tempatnya ya. Oke, lanjut. Nah, di samping kanan itu ada toko Remujung ya. Ini dulunya ramai sekali ya, tetapi saya nggak tahu ya, jarang sekali ke situ ya soalnya ya. Nah, lanjut, ini nanti mau menuju ke Taman Budaya ya. Nah, ini area Taman Budaya ya, di sebelah kiri saya ya, Taman Budaya, atau disebut dengan TBY, Taman Budaya Yogyakarta, yang dulu didirikan pada tanggal 11 Maret 1977 dengan nama Purna Budaya yang berlokasi di sekitar Universitas Gadjah Mada. TBY diresmikan oleh Wakil Presiden saat itu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya. Pada awalnya TBY difungsikan sebagai pusat kegiatan kebudayaan dan kesenian. Ya, sebagai wadah bagi para seniman untuk menampilkan karya mereka ya. Sekarang bertempat di kawasan Benteng Fredebuk ya, lokasi TBY ini ya pada saat ini, yang dirubah pada tahun 2002 ya, di tempat ini ya, di area Benteng Fredebuk ya. Inilah ya taman budayanya ya. Oke, lanjut. Ini mau menuju ke Pasar Beringharjo ya. Kalau lurus itu mau menuju ke Pasar Beringharjo ya. Nanti ditemukan sebuah pasar sentir ya. Jadi nanti lurus baru belok kiri ya, ada tulisan Pasar Sentir. Apa toh yang dinamakan Pasar Sentir? Pasar Sentir adalah pasar barang bekas dan antik yang berlokasi di Yogyakarta, khususnya di sekitar Jalan Papringan Selatan dekat Pasar Beringharjo. Nah, pasar ini dikenal juga sebagai Pasar Loak yang buka pada malam hari ya. Menawarkan berbagai macam barang bekas, antik dan unik dengan harga yang terjangkau.
Nah, ini nama sentir sendiri berasal dari penggunaan lampu minyak tanah ya, atau disebut dengan sentir yang dulunya digunakan para pedagang sebagai penerangan. Nah, ini ya. Ini areanya. Kalau mau melewati Pasar Sentir ya, melalui area Pasar Beringharjo ya. Di sebelah kanan saya itu Pasar Beringharjo, dan sebelah kiri itu ada tempat untuk parkir ya, parkir kendaraan motor roda 2 ya, yang di sebelahnya ya, sebelah kiri. Dan ini saya mau menuju ke Pasar Sentir ya. Oke. Wah, rame tenan parkire. Pasar Beringharjo. Pasar Sentir. Pasar Pelikan Sentir. Oke, ini saya sudah keluar dari area Pasar Beringharjo ya, dan mau menuju ke Taman Sari. Ini area Jalan Malioboro. Dan di samping kanan saya ada ngejaman namanya ya, ada jam atau disebut juga dengan start clock atau jam kota atau wilayah video. Ini adalah penanda waktu yang terletak di depan GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Oke, sampai nanti di Taman Sari ya. Tunggu video selanjutnya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.